Pak. Saya 2009 sudah melakukan lomba. Dulu saya pertama kali saya dapat burung rumahan yang cuma harganya berapa? 800.000 para kawan. Saya coba rawat seperti ala kadarnya dengan jangkrik ya. Assalamualaikum. Saya kembali lagi melanjutkan video-video sebelumnya yang belum kalian simak. Di kesempatan kali ini saya langsung selalu di pokok pembahasan para kawan. Ternyata untuk di lokasi lomba itu kemarin saya banyak yang bertanya maupun dengan melakukan banyak pertanyaan. Dides itu di gantangan itu ternyata bukan dari extra voting para kawan. Karena saya selalu melakukan survei di berbagai suhu-suhu maupun master, ya kita sekedar sharing saja para kawan. Karena untuk permasalahan cucak hijau di des itu memang sangat banyak sekali yang juga menanyakan di kolom komentar para kawan, dan permasalahan yang sangat sakral dan sering dialami cucak hijau itu di des para kawan. Banyak di konten-konten lainnya maupun di tentang permasalahan di des itu dari berbagai faktor. Ternyata yang saya alami sendiri dengan di des itu, kalau yang biasanya ibaratnya mengecamkan bahwa di des itu dari voting, itu enggak para kawan. Karena di des itu pertama dari faktor lokasi lapangan yang begitu panas, cuacanya itu bisa terjadi di des para kawan. Yang kedua, karena suhu tubuh panas, dia tidak mandinya teratur, akhirnya dia ibaratnya ditunjang dengan birahi yang sangat tinggi, akhirnya dides para kawan. Yang ketiga, itu biasanya dia terlalu over emosi dan over birahi yang berlebihan, itu juga mengakibatkan dides para kawan. Yang keempat, dia kalah mental, kalah lagu, dia kena angin silir-silir, daripada dia bengong, daripada dia dalam arti mentalnya sudah kalah, down, akhirnya dia nyantai dengan dides sendirinya para kawan. Itu juga bisa para kawan. Nah, untuk menyiasati halnya seperti itu, kalian bisa juga dalam arti dengan pola perawatan mandinya, dengan jangan jemur dulu kalau dia memang dides parah, apalagi kalau masih ada ketombenya, itu jangan dilombakan dulu para kawan. Karena kalau kita lombakan ya percuma, nanti ujung-ujungnya dides dan dides terus. Banyak yang melakukan dengan suruh mandinya, dengan air garam juga ada. Itu kan ibaratnya cuma mencegah saja para kawan. Dengan sampo itu juga bisa mencegahnya para kawan. Tapi kalau memang dia waktunya sudah memang dides, mau dengan sampo, mau dengan garam, mau dengan suruh, itu tetap dides para kawan. Karena dalam arti dides itu bukan di kalian colok extra voting yang begitu berlebihan, itu dia dides, itu enggak para kawan. Jadi tidak mengecamkan dengan satu jalur itu dulu para kawan. Nah, untuk kalian bisa dalam melombakan burung itu biar gimana caranya tidak dides di gantangan,
yaitu menyiasatinya itu pahami dulu karakter yang memang membuatnya dia dides itu di mana para kawan. Kan bisa kalian amati, padahal didesnya itu enggak dides berlebihan, itu enggak para kawan. Paling kadang ada yang dides ekor sebentar dia sudah kerja lagi, itu ada, berarti dia faktor memang ada kendala di bulunya para kawan. Ada yang mungkin lagi nyerit, dia lagi tumbuh, kalian tetap mencoba melombakannya, itu kalau didesnya sebentar saja. Kalau dia didesnya dalam arti sering dari awal sampai akhir, itu karena perawatan hariannya saja, burung itu belum fit aja para kawan. Kalau burung cucak hijau yang memang benar-benar fit, tepat waktu kalian melombakan, nggak bakal dides para kawan, jarang biasanya. Untuk itu kalian harus menyiasati yang benar-benar cucak hijau kalian dides. Jangan mengejas bahwa dari satu titik dulu para kawan. Kalian otak-atik foldingnya karena ketinggian, hongkongnya kebanyakan, krotonya kebanyakan, akhirnya kalian mengejas dides, itu tidak para kawan. Itu makanya dengan kita latihan mencari burung yang sering kalian dides itu di mananya, itu dicari para kawan. Apa di mandinya dia tidak suka mandi pagi, apa dia tidak suka mandi sore, apa dia tidak suka jemur, apa dia suka jemur. Itu kan harus kita amati para kawan. Karena kalau memang dides itu sangat sakral sekali dalam cucak hijau para kawan. Biasanya kalau saya burung yang memang karakter dides, hariannya ablak saja para kawan. Kalau lagi trouble, memang kalau burung yang memang lagi trouble suka dides, dalam arti mau sudah dilakukan dengan apa saja, mending istirahatkan saja para kawan. Jangan kalian paksa dilombakan, karena kalau dilombakan dia masih dides, nanti dia karakternya terbentuk dides terus para kawan. Makanya yang sudah saya bilang, kalau burung yang lagi dides memang trouble, istirahat saja para kawan. Jangan kalian mengejas karena foldingnya ketinggian dia dides, karena itu akhirnya nanti kalau kalian dilombakan dia dides, nanti dia seterusnya dia akan latah dides terus, mana yang ada menurut dianya itu nyantai para kawan. Oleh karena itu, dengan arti dides jangan mengejas satu persepsi dulu para kawan. Dari step per step kalian amati seperti itu. Kalau burung memang dia emosi, tenaganya, birahinya sudah stabil pas, ibaratnya dia sudah jam rock on, dia mental dari segi umur, mental dia sudah kuat, ada lagu tonjolan, itu hampir kemungkinan 95% tidak dides para kawan. Karena dia sudah dari segi mental, dari segi dia foldingnya, dari segi perawatannya memang sudah mapan para kawan. Biasanya burung-burung yang belum mapan itu dia dengan kalah mentalnya, dia dengan ibaratnya masih birahinya labil, masih disetut IF-nya segini, takaran setut IF tinggi, dia masih belum stabil, itu karena belum mapan saja para kawan. Maka dari itu untuk pembentukan kemapanan cucak hijau itu kan sudah bisa mengikuti di video-video saya sebelumnya, kalau yang kalian ikuti para kawan. Jadi kemapanan cucak hijau yang memang untuk antisipasi dides itu, yang faktor yang sering saya ulas maupun sering saya bicarakan di faktor umur, itu memang pengaruh sekali para kawan. Karena kalau kita memang tidak mempengaruhi ataupun tidak jeli dengan pemahaman yang kalian punya, cucak hijau kalian punya, nanti efeknya kan malah jadi burung kalian rusak para kawan. Untuk itu di video ini selalu saya bilang simak baik-baik, untuk banyaknya burung dides itu bisa kalian
langkah awal itu dengan melakukan coba burung jangan dijemur dulu para kawan. Harian ablak saja, tidak usah main kerodong dulu. Habis itu IF itu serendah-rendahnya saja, yang penting burung sehat gitu aja para kawan. Misalnya jangkrik kasih satu-satu saja para kawan. Itu dalam arti seminggu kalian lakukan, dan untuk mandinya sore para kawan. Soalnya kalau sore kalian itu jangan dijemur tapi diangin-anginkan gitu aja para kawan. Tapi kalau malam tetap dikerodong para kawan untuk menghindari dari ada ibaratnya hewan-hewan kecil kayak kaper yang membahayakan dia, seperti itu para kawan. Tapi kalau di siangnya cari yang aman, cari yang memang tempatnya nggak begitu panas sekali, yang menurut di tempat kalian sangat nyaman, ya taruh di situ saja para kawan. Dan itu pun jangan dipindah-pindah ya para kawan, karena kemapanan cucak hijau untuk dia melampiaskan didisnya kalau dipindah-pindah nanti dia ya akan berulang-ulang seperti itu terus para kawan. Jadi kalau sudah sembuh, dia ibaratnya sudah tidak didis, jadi tempat boleh diubah-ubah para kawan. Soalnya burung cucak hijau itu lebih untuk kemapanannya itu di satu tempat para kawan. Kalau lagi sedang trouble, ingat yang saya selalu bawakan, yang selalu saya himbaukan itu kalau untuk cucak hijau trouble para kawan. Karena kalau cucak hijau memang dia sudah kemapanannya terbentuk, dia sudah tidak akan didis para kawan. Biasanya yang burung masih trouble didis itu burung-burung yang masih baru kalian beli, baru 1 minggu 2 minggu, biasanya itu ibaratnya dia didisnya itu masih dari bawaan sebelumnya. Mereka biasanya jual akibat didis terus karena ada bulu-bulu yang belum rapi, itu bisa jadi para kawan. Kadang ada yang persepsi, wah karena setut IF yang begitu banyak, yang begitu hongkongnya banyak, dia didis, itu enggak para kawan. Kesimpulannya jadi kalian untuk mengamati cucak hijau didis itu tidak dari EF para kawan. Jadi dari ibaratnya pola rawatan harian yang kalian sering lakukan itu, setiap per step dari perawatan itu amati saja para kawan. Tapi kalau memang kalian ingin melombakan dengan masih cenderung dia didis, ya nanti burung rusak para kawan lama kelamaan. Mending istirahat dulu, kalian rawat, nanti seminggu dicoba enggak apa-apa para kawan. Kalau sudah seperti yang sudah saya utarakan di awal tadi, mau dicobakan para kawan. Sebenarnya Kak, ibaratnya untuk settingan-settingan maupun arahan-arahan yang saya utarakan itu barangkali di cucak hijau kalian itu bisa pas para kawan. Jadi saya tidak menganjurkan harus seperti saya seperti ini, enggak para kawan. Saya berbagi pengalaman saja, barangkali di cucak hijau kalian itu bisa membantu permasalahan cucak hijau kalian yang punya para kawan. Oke, terima kasih, selalu simak terus video saya. Sekali lagi jangan skip video ini para kawan, agar tidak selalu gagal paham dalam simak video-video saya para kawan. Salam Jamtrok Mania, salam Kicau Mania Nusantara.